Nah, di sini enggak. Itu di pinggir perlahankan ya kan? Nah, tengok di tengah. Double atau satu? Satu. Siapa yang double? Saya minta dukungan nih. Punya saya double lantaran. Ya. Nah, kita tengok dulu. Jadi kalau di situ perlahankan olehmu akan dirimu pada menghimpunkan rezeki. Artinya jangan sangat bersungguh. Nah, cocok. Perlahankan. Ah, polan-polan. Usah tamak kali. Kata orang Jawa, ngoyo. Kan? Dulu P4. Apa P4? Pergi pagi pulang potang. Nah, kandas. Tambah sekarang 2 lagi. P6L. Ah. Pergi pagi pulang potang, pulang pagi lagi. Kan gitu. Ah, P6L udah. Nah, jadi pernah saya tanya, ayahmu kerja apa? Kerja ini. Terus, malam ayahku kerja lagi, Mualim. Apa? Jaga ini. Dalam hati saya, tengok ntar lagi. Betul. Masuk rumah sakit. Tamak kali. Iya. Tomak. Iya kerja dari jam 8 masuk misalnya. Dah, pergilah dia jam setengah 8. Masuklah jam 8 atau jam 9. Pulanglah sampai sore jam 5, setengah 6 sampailah ke rumah. Habis maghrib sampai nanti pagi lagi kerja lagi, jaga. Ya Allah, betul aja dijaga orangnya jadinya. Ya, kena jarum gantung kata orang dulu. Dia apa? Di jarum gantung katanya. Padahal diimpus. Orang lama kan gitu, di jarum gantung. Diimpus di jarum gantung. Ya. Nah, bahasanya ngeri ya, jarum gantung. Nah, jadi itu ya. Apa? Nah, perlahankan ya. Nah, jadi olehmu akan dirimu pada menghimpunkan rezekimu. Ya, usah koncang-koncang. Ya, nah, jangan sangat bersungguh-sungguh pada mentadbir kehidupan dunianya. Tadbir itu apa? Ngatur, rencana, planning. Udah disiapkan ini. Tahu-tahu sakit. Tahu-tahu gagal. Kan? Ngempas kan jadinya kan? Nah, kenapa? Karena itu yang di hatinya, itu yang di pikirannya. Kadang tak ingat Allah pun sama sekali. Nah, sholat pun apa? Allahumma lantas jalan. Nah, assalamualaikum, citing. Tak ingatnya lagi Allah. Ala bisanya itu zikir sambil jalan. Begitu subhanallah bunyi. Kira-kira yang diopeni subhanallahnya atau HP-nya? Nah, itulah yang jujur. HP. Iya. HP insya Allah. Yang ngomong tak bedo. Ya, nah itu beratnya. Jadi apa? Nah, perlahankan, usah tamak kali. Jadwal istirahat berubah. Iya kan? Jadi kurang istirahat. Jadwal tidur berubah. Jadi telat tidur. Kalau orang tidurnya malam-malam, ya, kalau udah jam 11, itu apa yang terjadi? Bunyi dia. Ayam bakar, ayam penyet. Ya kan? Itu. Makanlah dia malam-malam. Nah, tak lama baterai pun lobet. Tidurlah dalam keadaan kenyang. Makanya di antara faktor obesitas, kegemukan atau ya kelebihan gula, diabetes itu, yaitu ya, apa? Dia makan tanpa diproses, tidur. Aturan apa? Kalau malam tuh lapar, makan pisang. Ya. Makan jus pokat. Tapi segelas saja, Bu, jus pokat.
3 gelas sama aja. Ya, 3 gelas. Ya, konyang botol. Ya, segelas aja. 3 gelas. Sama aja itu nggak diet. Ya, kentung itu namanya. Maka bahasanya rizki itu sudah terbahagi, sudah ada bagiannya masing-masing, kan gitu. Ini tukang es, sudah ada, ya sudah ada itu. Barusan lewat 1 menit, ya. Anak-anak, ya mana? Wak tadi lewat, tak lama menyusul yang belakang. Itu rezeki dia. Jadi nggak usah takut. Manusia itu disuruh berusaha. Soal berhasil atau tidak, ya tengoklah. Kalau secara lahiriah sudah berusaha, tengok marketingnya, manajemennya, mungkin kurang menarik. Di sana Pak Bu, orang jual susu kedelai, Sule, mana Sule datang? Susu kedelai, pakai itu dia. Ada yang jualan, dia naik sepeda listrik dia. Ada ini pengeras suaranya, lengkap. Pakaian dewasa, dalaman dewasa, legging anak-anak. Udah dia nggak ngomong mejet itu aja. Pokoknya lengkap. Apa? Tank top. Apa Bu namanya? Lengkap lah semuanya. Manset, tank top, ada apa lagi? Minyak karo. Lengkap, ada dia naik sepeda aja. Itu ya. Jadi rezeki itu udah ada masing-masing. Jadi kalau gitu berusahalah, bukan bertenang-tenanglah. Ada orang bertenang-tenang, ada toke dia. Bapaknya tasbih. Ini pejet dah. Angkat, berhenti tasbih sebentar. Berapa? Ini bos cair. Naik lagi tasbih. Udah makomnya. Udah kayak gitu. Awak nengok orang berhasil. Awak bekerja pun belum, berjuang pun belum. Coba dipelajari orang yang berhasil. Kenapa jadi toke? Itu. Jangan ketika jadi toke, keberhasilan tokenya itu yang diirikan. Coba tengok perjuangannya. Sama agama pun demikian. Ya, agama itu demikian. Kok berhasil dia? Rasaku dulu nggak bakat lah dia jadi ustad. Potongan aja nggak ada, apalagi jahitan. Ya potongan aja nggak. Cemana mau dipotong aja nggak ada. Cemana mau dijahit Bu? Kalau mau dijahit dipotong dulu kan Bu? Ini dipotong kan nggak bisa. Apalagi dijahit ya kan? Nah ternyata kok bisa. Tengok aja perjuangannya, sejarahnya bagaimana. Ya, jadi kan istilahnya nggak KW nggak karbetan, itu ya. Maka kalau cerita ulama-ulama dulu begitu, ngajiwan bayuan, pakai teplok, nggak sentir, guru belum datang, baca sendiri kitab. Itu ada ulama-ulama seperti itu. Bagaimana dia nggak mendapatkan suluh? Ya, pelita tadi, petunjuk dari Allah. Kenapa? Kesungguhannya. Guru nggak datang, dia baca kitab sendirian. Dah, tutup musola, tutup pulang. Minggu depan datang lagi. Itu perjuangan orang-orang dulu. Awak kurang terang. Iya kan? Jadi apa? Dulu kurang fasilitas, tapi iman mumpuni. Sekarang banyak fasilitas, tapi iman tak berkualitas. Coba fasilitas ada, iman berkualitas. Jadi sebenarnya beragama makin di ujung ini, dari satu sisi makin enak, ya kan? Tambahan-tambahan kaji itu asal beli paket bisa. Tapi jangan kainan ngaji tak mau paket aja dia. Ya, asik menguncah orang. Padahal ilmunya ilmu YouTube. Ya, ada wali kutub tuh wali asli, wali kutub. Ini wali YouTube. Jadi wali juga dia tapi dari YouTube. Ya. Itu. Wali YouTube. Atau ada wali kutub.
Jadi ya, maka bahasanya rezeki itu sudah terbagi, udah ada bagian masing-masing. Dan loba itu ditegakkan, loba tamak. Ya, itu dilarang. Kenapa? Ya itu tadi, kalau orang tamak itu tak peduli dia dengan orang lain. Ya, teman bahkan keluarga pun tak dipedulikan. Akibat toma. Semua berongga, berongga, mim berongga, ain menganga. Menganga. Ya, tenganga semua. Dan kikir itu dicelakan, dicela. Ya. Apa dihina? Kikir itu dihina. Udah tamak, pelit pula. Coba. Bapak, Ibu. Ini pelit sama pelit ketemu. Kira-kira A ini pelit, B juga pelit. Apakah si A dia senang dengan kepelitan si B? Enggak. Maka orang pelit sama orang pelit aja benci dia. Nengok kepelitan, padahal dia pelit juga. Itulah buruknya orang pelit. Kikir bin bakhil, ya, alias pedit. Ya, naudzubillah. Kodokut, ada bahasa sini kodokut? Ada. Kodokut. Burung. Ada lokek juga bahasa kami. Sana. Peloki. Peloki. Polit juga. Oh iya. Peloki betul. Oh, ada. Iya, ada juga bahasa sini. Sana itu. Sana lokek kali ini. Nah, kita tengok ini ya. Ada syarah sedikit nih. Jadi loba tamak itu dilarang, kikir itu dicela. Ya. Dicaci gitu. Apa? Ini dia. Wa amma man bakhila wastaghna. Ada sering dengar kan? Apa itu? Surah apa itu? Al-Lail. Nanti 8 sampai 11. Adapun orang yang bakhil, modit, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan kebaikan, ya. Jadi wa kadzdzaba bil husna. Dia qanaah sama kebaikan. Cukuplah. Jangan. Ya. Dia pun mendustakan husna. Apa? Kebaikan. Jadi tak open lagi. Nah, fasanuyassiruhu lil usra. Nanti kami akan menyiapkan untuknya lil usra, kesukaran. Na'udzubillah. Jadi kalau orang pelit itu ditandain. Hati-hati, apa? Payah itu. Ya, tes saja lah kau bawa. Nah, payah cairnya. Ya, jadi buruk sekali. Ini nanti orang pelit itu apa? Bakhil akan usra. Ya, dia akan mendapatkan kesusahan, kesulitan. Naudzubillah. Di dunia ya mungkin kayaknya sampai saya dengar gini. Cerita orang pelit di kenyataan. Ada di suatu daerah. Saking pelitnya Bapak Ibu, matinya itu dinampakkan sama Allah. Unsur kepelitan. Ini dia punya kebun, rambutan. Jatuhnya itu tak boleh anak-anak ngutip. Padahal banyak. Dan itu tak akan dimakannya. Tak boleh. Akhirnya apa? Matilah ini Mr. X tadi. Ya. Kan namanya apa nih sini? Bu Bilal mayat. Bilal mayat ya. Bilal juga. Iya, Bilal. Kebetulan perempuan. Apa yang terjadi? Masa gak diukur? Kan diukur ya Bu ya. Terpotonglah itu gak sampai menutup badannya. Kan dibungkus ini kan? Tak sampai menutup badannya. Kan aneh rasanya. Bilal mayat itu nggak tahu ukuran atau nggak mengukur dulu kan? Atau nggak diperkirakan. Coba. Akhirnya apa? Ibaratnya yang ini terbuka, dia disambung lah, ditutupkan gitu. Na'udzubillah, ditunjukkan Allah. Ketika matinya dihinakan. Apa?
kayak tak terperkirakan sama Bu Bilal itu untuk mengkafani mayit ini sehingga kainnya tak menutup. Jadi ditempel lah. Ya Allah, na'udzubillah. Hati lawan polit. Bu, hati-hati Bu. Nah, jangan polit-polit. Ya. Nanti kain kafannya tak cukup. Ingat-ingat tuh lah. Oh, berapa? 5.000, 10.000. 5.000, 10.000. Ah, biar cukup kain kafan 10.000. Ya Bu ya. Ah, ibu-ibu sini pemurah ya Bu ya. Amin. Amin Bu. Lalu nah, ini ada hadis dari Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma. Ya, kalian jauhilah, kalian takutilah berbuat aniaya, kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman, aniaya itu merupakan zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Jadi tengok aja ini orang-orang zalim, tengok aja. Ya, pensiun dia, sengkrak lah itu, bahasa kami sengkrak. Ya. Apa tepuruk dia itu? Apalagi zalim-zalim suka nyiksa ulama, suka apa? Tengok ntar lagi. Enggak lama itu, ya. Baru sadar dia. Gara-gara kebijakanku, kau perintahkan begini begitu, yang tak elok, yang tak baik. Pensiun, tak ada lagi penghormatan. Kenapa? Selama menjabat, selama menduduki, oke lah, silakan. Tapi kalau udah pensiun, siapa yang mau menghormati? Apalagi zalim, kejam. Di dunia aja tidak dihargai, apalagi nanti di hari kiamat. Maka kita jangan zalim. Na'udzubillah. Nanti di sini atau udah lewat, jangan kau apa kira-kira aniaya, walau senambal semut pun, sekecil semut, jangan. Ya, kau buat aniaya. Apalagi sampai membunuh, memenjarakan, menyiksa. Na'udzubillah. Ngeri. Ya, ngeri. Di dunia aja udah banyak kali orang mendoakan yang tak baik. Karena kekejamannya, keburukannya, kebusukannya, kezalimannya, na'udzubillah. Apalagi nanti yang tak ada backing lagi di sana. Nah. Lalu wattaqus syuhha. Dan kalian takutilah pelit. Syuh itu juga ada di dalam Quran. Kira-kira ya, wa man yuqashuha nafsihi. Kalau nggak salah ini ujungnya, nanti tengok nggak sempat ini, faulaika humul muflihun. Kira-kira begitu. Siapa yang dihindarkan, dipelihara oleh Allah dari kepelitan dirinya, itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi syuh itu di atas bakhil lagi. Kalau bakhil masih sama orang, ya, apa diumpetinnya rokoknya. Tapi kalau dia sendiri lantas, lepas kelepus ya, kayak sepur, kan gitu ya. Tahu sepur Bu? Kereta api, sasap aja. Tapi kalau sama orang, dia nanya duluan, ada rokok katanya. Orang sana. Tak boleh jauh. Jadi itu, ya. Jadi apa? Syuh itu untuk diri sendiri aja pun pelit. Itu lebih parah lagi, naudzubillah. Layaknya dia beli misop, ya udah ditahankannya. Ya, kan ada cerita orang dulu ketika meninggal rumahnya dibongkar. Banyak duit di sela-sela atap atau di sela-sela apa itu? Dinding apa namanya? Bambu, tepas. Ya. Itu ada duit-duit yang udah laku atau udah nggak laku lagi. Kenapa? Dia infaknya di dapur. Ya kan? Diselip-selipan. Nah, dinding-dinding itu tepas atau atap. Ke masjid enggak. Ke tetangga enggak. Mati, nggak dibawa juga nya. Laku pun nggak udah duitnya. Udah lewat, udah kadaluarsa atau dipegang udah laku. Na'udzubillah. Nah, jadi takutilah pelit, jauhi pelit itu fa inna syuhha
ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya pelit itu mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'hum, ya, mereka terdorong untuk menumpahkan darah di antara mereka, wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan kepada mereka. Na'udzubillah. Udahlah polit mau nambah terus, tengok apa yang terjadi dengan Indonesia. Malah wak disuruh infak, disuruh wakaf. Ya, kan? Ke kita juga ngadunya. Nah, kemana itu katanya 1.000 triliun lah apa segala macam, mana utang, kan gitu ya. Penjara ulama kita, ya, dihina-hina agama, dibiarin aja yang hina-hina itu, yang melecehkan. Islam itu, ya, yang teroris punya agama, agamanya Islam. Ya Allah, itu agama dari arah penjajah. Nggak sadar itu ada di antara tanda orang munafik, budul Arab, kata Nabi. Sahih Hasan hadisnya. Di antara tanda-tanda munafik itu membenci orang Arab. Ngapain disebut sedikit Arab? Apa maksudnya? Apa tanya, nabimu dari mana rupanya kalau nggak dari Arab? Apa dari titi sewa, apa dari tembung? Apa dari batu bara? Kan enggak kan? Ada batu bara punya Nabi? Ya udah. Ya, iko kali. Itu dibiarin aja. Giliran bokek, wakaf katanya. Bukan maaf, wakaf. Ujungnya sama F. Ya, maaf, bukan wakaf. Nah, ini tanggal berapa? Masih 31. Mau pulang dari sini ngisi pulsa. Belum kena pajak. Besok kena pajak pulsa. Besok kena pajak token. Nah, lama-lama orang bernapas pajak. Tercekik. Kenapa, Bu? Belum bayar pajak. Ajab. Ya, dan di antara kezaliman, ya, di suatu daerah negara itu apa? Banyak dikutip. Kalau banyak dikutip, kemaslahatannya apa? Enggak apa-apa. Saya yang akan mempelopori pergerakan apa? Nyumbang negara. Enggak apa-apa. Saya ada pemikiran seperti itu. Kalau negara ini memang betul menyalurkan, yuk sama-sama dari kita ini berapa? Saya sanggup 100.000. Kita urunan bayar utang. Insya Allah kan? Lunas kan? Kalau nampak. Ini nampak pun enggak, ya kan? Malah dikampak awak. Kan gitu. Belum apa-apa, entah mau bangun apa. Dibanjirkan sama Allah. Kan gitu. Terlalu tomak, pelit sama rakyatnya, ya kan? Ini binasa. Na'udzubillah. Dan nikmat dunia itu tiada kekal. Enggak kekal. Dan menghabis-habis pada menuntut rezeki itu celaka. Ini ngoyo tadi. Ya. Jadi P4 atau P6 tadi janganlah. Enak awak, tenang, sehat, ya kan? Kalau batuk pun sehari 2 hari baik. Ini sebulan tak baik-baik. Nah, di seluruh, Pak, itu batuk berisi. Ya iya, berisi penyakit. Ya Bu ya. Batuk kawan. Sebulan nggak baik-baik. Sebelahnya jangan-jangan COVID, jangan-jangan COVID. Nah, kan gitu ya. Jadi batuk itu, Pak, Bu, kalau terasa udah kunyah aja itu apa? Jahe. Insyaallah hilang. Dan ajal itu berhad yang diketahui. Ajal itu ada batasnya. Yang nanti ya tahu kita. Ya, batas ajal itu kapan? Ya, sekarang nggak tahu, ya nanti ada. Pasti tahu. Ya udah terjadi, tahu kan? Tanjiz kan? Tanjiz tunai. Sudah terjadi. Nah, itu berhad, ada batasnya. Nggak ada orang hidup terus, nggak ada. Itu iblis hidup sementara. Kiamat mati iblis. Ya.
Dan yang sebenar itu yang diketahui. Ya. Nah, jadi ini kemana arahnya? Wallahu alam ya. Nah, artinya gini, ya sebenar itu kalau sudah kejadian pasti itu diketahui. Udah terjadi pasti tahu. Kalau belum terjadi, ya itu perkiraan. Itu pun mau ditangkap. Kan ngeramal itu ya. Oh, ini gini, itu mau diadukan. Jadi orang ngeramal pun, orang mimpi kena, orang ngeramal kena. Jadi kalau ramalan cuaca nggak betul, tangkap, ya kan? Kita mau nengok, oh ini mau ke Banda Aceh, katanya apa? Besok Banda Aceh hujan, lebat. Ternyata terang, berarti BMKG itu perlu ditangkap ya, karena kan ramalannya nggak betul kan? Gara-gara itu kita nggak jadi berangkat ke Banda Aceh. Nah, jadi ya macam-macam lah namanya dunia. Bermula sebaik-baik ilmu hikmah itu takut akan Allah Ta'ala. Itulah ilmu hikmah. Bukan ngehikmah yang itu tadi. Dia ngamalin ini, ya rajin ini. Akhirnya apa? Pup, bisa. Ngobatin, bisa. Jangan ilmu itu. Jadi ilmu hikmah itu takut. Itu sebaik-baiknya. Takwa kepada Allah. Itu sebaik-baik ilmu hikmah. Dan sebaik-baik kaya itu memadakan dengan yang sedikit. Kalau banyak, siapa yang nggak mau? Ya kan? Tapi kalau sedikit, dipadakan. Itulah qanaah. Ada. Cuman sedikit. Cukup, mungkin pun nggak cukup. Tapi dia sanggup menerima itu. Kayalah kita. Kenapa? Dia nggak nyari lagi. Ini kaya punya apa-apa, tapi apa? Kerjanya garong. Banyak kali bikunya, padahal udah bedasi dia. Bedasi kan? Nah, di mana? Sana, Senayan. Dikasih uang tunjangan, uang taboan, atau uang apa lagi kan? Gaji 5 juta, tunjangannya. Kapolri 5 juta gajinya, lebih sedikit. Tunjangannya. Itu tunjangan lurus, tak tunjangan mereng. Ya kan? Nggak tahu lagi dah ya kan? Nah itu. Sama. Menteri-menteri itu sedikit tunjangannya. Itulah masih gini lihat. Tomak tadi itu na'udzubillah. Jadi coba padakan. Oh, aku dipilih rakyat, aku begini. Apa tugasku? Memperjuangkan hak-hak rakyatku. Katanya aku wakil rakyat. Kenyataannya itu saja. Jadi semua itu pelajaran sama kita ya. Nah, jadi mau kaya, terimalah, padakanlah yang sedikit, kaya kita. Dan sebaik-baik bekal itu takut akan Allah. Apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Al-Baqarah 197. Ya, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal bontot itu adalah takwa. Apa takwa itu? Amal soleh. Itulah takwa. Ya, dia ngaku takwa, tapi nggak beramal dan nggak soleh. Berarti apa? Bukan takwa atau belum takwa. Dan hati-hati. Ada firman Allah. Siapa yang buat ini cerita kebaikan di ujung wattaqullah. Ya. Jadi ayat tadi cerita tentang amal baik, amal soleh. Tapi kok di ujung wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa ini maksudnya? Bisa saja lahiriah kita berbuat amal kebajikan, tapi itu bukan dalam rangka takwa kepada Allah. Kenapa? Pamer, ria, sum'ah. Dia ceritakan, wah aku ngaji, malam Senin di sini, malam Selasa di sini. Apa tanggapan kita? Wah, siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Oh, tak adanya. Ya, jadi kalau ada orang sum'ah ceritakan kebaikannya kayak gitu aja. Wah, siapa yang bertanya? Ya, diamlah itu mudah-mudahan dia. Jadi lahiriahnya takwa, amal soleh. Tapi belum tentu itu nilainya takwa, belum tentu diterima oleh Allah. Hati-hati. Ya, maka buat amal soleh, takwalah sama Allah. Apa? Allah yang menilai. Ya,
kita mengerjakan. Allah yang menilai. Serahkan sama Allah. Dan sebaik-baik barang yang dikaruniai pada hati itu yakin akan Tuhan. Kita yakin kan ada Allah kan? Tapi kok masih banyak juga gelisah. Ya kan? Banyak juga berpikir-pikir yang macam-macam, tak positif. Ya, menduga-menduga yang macam-macam. Nah, apa? Yuk, yang dikaruniai pada hati itu apa? Sebaik-baik amal itu adalah yakin. Berpegang sama Allah. Ya. Kenapa? Kita sebatas usaha kembali ke sana lagi. Setelah itu serahkanlah. Ya, yakinkan sama Allah. Apa? Allah Maha mengatur, bukan kita yang mengatur. Kita diatur. Dan sebaik-baik barang yang diberi akan kamu itu afiat pada badan dan iman dan amal. Malah sampai iman sampai amal disebut afiat. Ya. Sebaik-baik pemberian yang diberikan Allah kepada kita itu afiat pada badan. Apa? Sehat wal afiat, sehat lahir batin. Lalu afiat pada iman. Imannya paten naik. Dan amalnya bagus terpelihara. Jadi kalau ada misalnya kok rontok ini, loh ini kok menguning, ini kok layu, nah sama ibarat kita menanam, misalnya dari biji atau dari apa, tengok perkembangannya. Apakah bunga ini terserah mau janda apa terserah lah tadi, ya. Kenapa kok hijau, kok cepat pertumbuhannya? Tempat ibu itu kok kuning, tempat ibu itu mati. Sama sebenarnya iman seperti itu. Apakah iman kita ini bisa kita rawat? Bisa kita jaga? Bisa kita pupuk? Sehingga berbunga, lalu berbuah, sehingga dipetik? Dan yang dipetik itu hasilnya memuaskan? Atau sekedar berbunga, berbuah? Nggak peduli. Buahnya peot-peot, kecil-kecil. Berarti apa? Sembrono, sembarangan. Nah, sama. Iman itu seperti itu. Mau berbuah, mau panen, yuk kita rawat, kita jaga. Ya. Nah, dari segala macam hama lah. Kenapa? Hama iman tuh banyak yang tak nampak. Kan gitu kan? Kalau walang sangit nampak. Apa? Ulat penggerek batang nampak. Keong mas nampak, tapi kalau ujub tak nampak, ya. Dan sejahat-jahat perkataan kamu itu dusta. Kenapa? Banyak orang masih berdusta karena nggak bayar, nggak pakai pulsa. Nah itu, ya kan? Maka dia tebar janji. Wow, saya ada demi Anda. Wah. Nah, itu kalau di sana ada apa rame ing gawe sepi ing pamrih. Tahu Bu tahu? Ya, rame itu ramai banyak. Ing gawe banyaklah berbuat. Wah, gawe itu apa? Nah, sambut gawe. Ada kegiatan. Banyaklah berkegiatan, banyak berbuat. Sepi ing pamrih, sepikan dari pamrih. Apa? Jangan minta pamrih. Balasan apalagi pujian jangan. Betul kan itu kan? Betul kan? Iya, kerja. Nggak usah diopeni mau dihargai mau enggak. Akhirnya kita dikerjain habis. Nah, pepatah itu bagus sekali. Rame ing gawe, silakan buat. Sepi ing pamrih, jangan harapkan apapun dari makhluk. Allah yang akan membalas. Kan betul itu kan? Betul. Cuman itu untuk kampanye saja, habis itu habislah. Jadi jangan dusta, ya naudzubillah. Sakit kali kalau kita dibohongi kan? Dan sejahat sehat itu bukan sehat, soihah. Ya. Itu namimah, ya jeritan itu. Ya, itu namimah, yakni mengadu-ngadukan apa? Saling mengadu, adu domba. Yakni lalat merah. Ini terkenal kan sama dunia orang Melayu lalat merah nih kan? Apa? Di mana dia hinggap rusak dibikin.
Itu lalat merah itu. Bawa kuman di mana-mana. Bu, apa? Tak tahu ibu. Apa? Itu, anu. Udah. Cerita lagi. Dia dunianya kacau semua. Kayak lalat merah yang hinggap kemanapun, penyakit yang kena. Tersebarlah yang buruk itu. Na'udzubillah. Nah, itu lalat merah. Dan tiada Tuhanmu itu menganiaya akan segala hambanya. Wa mallahu apa? Ada ingat? Wa makanallahu. Enggak ingat saya. Dah, nyerah. Habis. Allah enggak akan pernah zalim. Ya. La yazlimullahu. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Itu dia. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi sedikit apapun enggak. Semua ya sudah diberikan jalankah tata caranya segalanya masing-masing sudah ada. Tinggal lagi kita mau enggak. Oh itu kan orang baik, kenapa matinya tabrakan? Misalnya supaya apa? Banyak orang doakan dia, kan kasihan. Ya Allah kasihan. Ya Allah mudah-mudahan. Banyak doa yang ngalir tempat dia. Udah tuh Pak, kok tabrakan? Iya, mana tahu? Dihidupkan terus, rupanya apa? Berubah dia. Kalau hidup terus, jadi jahat. Dimatikan Allah. Tiba-tiba, aman dia. Kita sajanya melihatnya kasihan, segala macam kan. Itu sebab saja. Namun namanya kematian sama. Di tempat tidur, dengan di jalan, dengan di atas pohon, jatuh dari pohon, di musala, sama namanya kematian. Apa? Khurujur ruh minal jasad. Keluarnya roh dari badan. Ya udah, cuman apakah husnul khotimah atau insya Allah akan datang pengajaran yang ke-16.